bergabung kembali di channel saya. Jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah video. Malam ini saya akan membahas atau berbincang-bincang santai dengan kalian tentang pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya alami di dunia supranatural, ya, di dunia lain, membahas pengalaman saya yang sudah saya alami. Yang namanya hidup ini ada yang percaya dan ada yang tidak tentang hal-hal yang seperti itu. Itu adalah hak kalian semua. Percaya dan tidak itu hak kalian semua. Tapi pastinya kalian juga menyadari kalau hidup ini adalah berdampingan dengan yang kasar dengan yang halus, yang terlihat oleh mata dengan yang tidak terlihat oleh mata. Ini selalu berdampingan, teman-teman, ya. Ibaratnya ada jiwa dan raga. Ada raga dan ada jiwa yang tidak terlihat, seperti itu. Nah, pengalaman ini saya mulai dari waktu saya kecil. Ada yang mungkin dari kalian tidak percaya kalau manusia bisa melihat makhluk gaib. Padahal sebenarnya bisa, tapi tidak semudah yang kalian pikirkan. Penglihatan makhluk gaib itu kadang-kadang nongol dengan sendirinya. Kalau yang saya alami ini nongol sendirinya. Saya sudah, kalau nggak salah, yaitu 4 kali melihat makhluk gaib secara live. Tapi biasanya penglihatan itu sekilas saja, tidak semenit, 2 menit, 5 menit dan lain sebagainya. Enggak, cuma sekilas, beberapa detik gitu saja. Waktu kecil saya pernah melihat kayak pocong, tapi bukan pocong, nggak ada pocongnya soalnya, kayak orang pakai ruku, ya. Kemudian saat saya barusan menikah, punya anak 1, maghrib saya jalan-jalan naik sepeda motor keluar, kemudian alam itu langsung berubah, biar terlihat sosok anak-anak kecil bermain di sungai. Kemudian saya juga melihat adanya, saat itu saya bersih-bersih kebun, ya. Kemudian malamnya saya sorop, bukan malam sih, sorop belum selesai. Tapi kemudian saya melihat adanya sosok yang menakutkan sampai saya berlari dan sampai menangis, ya. Karena takut banget. Sebab mukanya kayak orang habis kecelakaan, matanya melotot satu, darahnya masih berceceran. Seperti itulah penglihatan saya yang saya alami. Jadi saya mengalami penglihatan ini tidak ada niatan. Jadi bukan ilusi, langsung wet seperti itu. Jadi kalau dibilang manusia tidak bisa melihat makhluk gaib, itu salah. Karena saya mengalami sendiri. Nah, kalau kalian menonton di tayangan YouTube kayak yang hantu dipakai helm, yang hantu dilebat, itu hanya entertain, ya. Itu hanya entertain, bukan sesuatu yang benar. Hanya untuk hiburan saja. Makanya di sini kalian harus bisa membedakan antara hiburan dan tidak. Karena di YouTube ini agak bercampur baur, ya, antara sesuatu yang real dan sesuatu yang entertain. Kadang-kadang yang entertain ini dianggap sesuatu kebenaran. Nah, disinilah yang menjadi rancu jadinya. Kemudian masalah pelet. Pelet itu ada atau tidak sih? Saya jawab ada. Kenapa saya jawab begitu? Tentu ada alasan-alasan. Masalah pelet ini saya pernah mengobati 3 orang. Tapi saya tidak melakukan praktek pengobatan di rumah loh, ya. Saya tidak membuka praktek apapun. Yang saya tolong ini adalah sahabat saya. Ada panggilan dalam hati saya untuk menolongnya. Ciri-ciri orang kena pelet itu salah satunya adalah dia akan mengalami masa-masa di jam-jam tertentu yang akan seperti ada tarikan-tarikan dan lain sebagainya. Dan ketika pelet ini sudah berusaha untuk dibersihkan, di jam-jam tertentu itulah akan mengadakan kayak
benturan energi sehingga orang yang terkena pelet menjadi bisa pusing, bisa panas, bisa ngrekes, atau bisa kayak jantung ditarik-tarik dan lain sebagainya. Kalau tadinya di awal saat belum mendapatkan pengobatan si pelet ini mungkin hanya sebatas ingin bertemu, kalau nggak bisa bertemu rasanya sedih, nangis dan lain sebagainya. Tapi ketika ada pengobatan akan ada benturan energi di jam-jam tertentu. Dan ketika pelet ini disembuhkan, tidak langsung lekas sembuh. Karena apa? Pelet ini yang dikerjain adalah di akal pikiran teman-teman. Sekalipun misalnya makhluk gaibnya sudah dibersihkan, energi negatifnya sudah dibersihkan, tapi yang namanya memori itu masih lekat. Ya, ingatan-ingatan saat berdua itu masih lekat. Apalagi ketika orang yang kena pelet tidak menyadari di pelet. Jadinya si tabib ini ya, yang memberikan pertolongan ini juga agak sulit karena tidak ada kesadaran dari orang ini untuk bisa memproteksi dirinya sendiri, untuk bisa menyemangati dirinya sendiri. Ini juga akan sulit bisa sembuh. Dan pelet ini juga butuh berbulan-bulan untuk sembuh. Dan itu butuh kesabaran dan kesadaran dari si pasien tersebut. Ini untuk pelet ya. Selanjutnya masalah aura, masalah kayak apa ya, yang satunya ini ruatan dan lain sebagainya, itu juga harus diberi penjelasan. Kayak buka aura ya, apakah kalau membuka aura itu menjamin nasibmu akan lebih baik? Belum tentu. Buka aura itu adalah ibaratnya orang itu berusaha untuk membersihkan dari kotoran-kotoran energi negatif yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, ya, terutama di dalam dirinya kalau buka aura. Misalnya ada cakra ini yang kurang bagus dibenerin, ada cakra ini yang kurang aktif dibenerin dan lain sebagainya agar bisa memanjat keluar. Tapi ketika sudah diupayakan untuk buka aura, tidak diimbangi dengan mindset yang bagus, tidak diimbangi dengan penampilan yang bagus, tidak diimbangi dengan attitude yang bagus, tentunya hal itu juga kurang mendukung. Tentang buka aura, tentang ruatan itu adalah salah satu cara saja. Karena sebenarnya hidupmu itu beruntung dan tidaknya sebenarnya di inti pokoknya itu adalah di karma. Di karma ya. Sekalipun kamu dibuka aura, dibeginikan, tapi kalau karma burukmu begitu banyak, ya kamu harus melunasi, yang artinya kamu harus jalani penderitaan itu sebagai bentuk pembayaran karmamu. Nah, di sini kadang-kadang seseorang tuh nggak menyadari. Misalnya begini ya, Jeng, kenapa rezeki saya seret? Kenapa? Saya ingin rezeki saya lancar. Saya batin saya, lah kok enak. Lah saya saja untuk rezeki lancar saya harus berusaha bekerja keras. Setiap hari itu mengumpulkan uang-uang. Kalau dari pasar ada uang receh, saya kumpulkan di sini ya. Saya kumpulkan ini setiap hari. Entah itu 2.000, entah itu 3.000 yang ada di dompet saya. Ini sebagai cara saya untuk agar rezeki saya selalu kontinu ada. Nah, ini nanti akan saya berikan pada orang-orang yang membutuhkan, seperti orang yang mengatur di jalan, ketika saya lewat saya kasih, ketika ada pengamen saya kasih dan lain sebagainya. Jadi ini diperuntukkan untuk hal-hal kecil. Cara saya agar saya selalu berpikir bagaimana saya bisa bersedekah, bagaimana saya bisa bersedekah setiap hari pada sesama. Nah, misalnya begini, kalian ingin rezeki lancar. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Kalian mempunyai ATM, mempunyai tabungan di bank. Katakanlah tabungannya 1 juta. Tabungan itu
Setiap bulan kalian ambilin tanpa pernah menabung. Kemudian kalian berdoa, ya Tuhan, tambahi ATM saya. Bisakah? Nggak bisa. Jadi kalian harus berusaha keras untuk bisa menabung agar ATM bertambah. Sedangkan doa itu memberi kelancaran. Misal kalau kalian mau jalan ke ATM, semoga ada kelancaran. Kalau mau ambil ke ATM, semoga mesinnya lancar. Jadi doa itu dilancarkan, tapi tetap harus ada usaha yang nyata. Kadang-kadang ini nggak difahami oleh klien, makanya kadang-kadang saya juga, aduh ini orang ini gimana sih? Seperti itulah teman-teman, hidup ini harus bersusah payah ya, tidak bisa secara instan. Saya saja, sekalipun saya bantu orang, tapi hidup saya juga seperti ini karena saya membawa karma dari masa lalu yang harus saya jalani. Makanya disinilah karma itu sangat penting, berpengaruh fitrah di dalam kehidupan kita. Kita terlahir di keluarga yang kurang mampu, kita terlahir di keluarga yang kaya, kita terlahir di negara yang makmur atau di negara yang miskin. Itu semua ditentukan oleh karma. Tidak ada yang namanya hidup ini secara kebetulan terjadi. Ya. Tuhan itu maha adil. Kalau karmamu baik, kamu akan terlahir di keluarga yang mapan. Kalau tabunganmu, karmamu kurang baik, ya kamu harus bersedia di keluarga yang biasa-biasa saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, kegaiban itu selalu ada. Kamu bisa berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Tapi kalau berusaha secara gaib tanpa diimbangi dengan berusaha secara nyata, itu juga akan kurang maksimal hasilnya. Ya, kurang maksimal hasilnya. Dan lain sebagainya. Santet itu juga ada loh ya, juga ada. Mungkin yang belum pernah merasakan santet nggak percaya. Nah, mengenai kenapa saya hari ini tidak pakai bunga Kamboja, dikarenakan malam hari ini gerimis, saya nggak sempat keluar halaman. Di halaman saya ini saya tanam beberapa pohon Kamboja, dan karena setiap hari rontok, sayang kan kalau nggak dimanfaatkan, akhirnya saya buat hiasan kalau untuk konten. Jadi nggak ada apa-apanya bunga Kamboja yang saya pakai itu, nggak ada jimatnya. Saya ini udah nggak pakai apa-apa karena memang saya nggak suka pakai apa-apa. Nah, ketika saya nggak suka pakai apa-apa, pakai cincin dan lain sebagainya, bukan berarti saya harus komplain pada orang-orang yang suka memakai perhiasan yang semacam itu. Nggak boleh. Hidup itu harus saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya di sini kegaiban itu ada. Dan orang bisa melihat makhluk gaib itu tidak semudah yang kalian kira. Saya saja kalau meditasi paling enggak cuman dikasih dari suara hati, bukan secara live gitu. Kalau saya penglihatan secara live itu secara tiba-tiba, kayak seperti alam langsung terbuka seperti itu. Nah, makanya di sini teman-teman, jadikan apa yang sudah saya alami ini sebagai wawasan untuk menyikapi perbedaan yang ada saat ini. Hidup ini selalu berdampingan dengan alam gaib. Makhluk gaib itu lebih banyak daripada manusia.
Makanya jangan heran ketika rumah-rumah kalian juga ditempati makhluk gaib. Karena populasi makhluk gaib itu lebih banyak daripada populasi manusia. Makhluk gaib itu bisa hidup bertahun-tahun loh ya. Kalau manusia paling enggak 60 sudah banyak yang meninggal kalau di Indonesia. Nah, kalau jin, siluman bisa berabad-abad. Lawang saya kapan hari itu ya mengobati orang yang kena kesurupan. Dia hidup di zaman Mojopahit. Nah, ketika naik di mobil saya, dia nggak bisa naik. Dia naiknya tuh merangkang, tidak tahu caranya naik tuh seperti apa. Dan dia ngomong mobil itu horok-horok. Karena kan jalannya horok-horok seperti itu. Ya, ada kelucuan juga sih dalam menangani hal-hal semacam ini. Dan saya juga nggak pernah belajar khusus gimana caranya ngobati orang kesurupan, gimana caranya begini-begini. Semuanya itu ada tuntunan dalam hati. Nah, makanya di sini ketika kalian berdoa, hati-hati ya. Doa kalian bisa mewujud. Nah, ini ada buktinya. Ketika saya menangani orang kesurupan ya. Awalnya saya ini nggak tahu caranya ini bagaimana. Saya dipanggil tiba-tiba kala itu. Nah, ini masih barusan saya bisa ya. Kemudian saya bisanya mantra Gayatri dan mantra Dewa Siwa dan mantra Durga. Akhirnya saya coba mantra Siwa. Kemudian orang yang kesurupan tuh bilang, aduh, kamu kok bisa gede badanmu? Karena mantra Siwa itu kan orang yang gede ya, Dewa Siwa itu. Kemudian saya beralih ke mantra Gayatri. Jadi saya buat uji praktek orang yang kesurupan itu. Saat saya baca mantra Gayatri, dia merasa, aduh saya suka dengan mantra ini. Karena mantra Gayatri itu mantra memberkati seluruh umat makhluk hidup, tidak pandang bulu umat siapa saja, umat nyata maupun umat gaib, selalu dalam pemberkatan dalam mantra Gayatri itu ya. Kemudian karena bandel si makhluk yang nyurup itu tadi, akhirnya saya bacakan mantra Durga kali. Kami, aduh jangan diinjak saya, karena mantra Durga kali kan energinya kayak menginjak sesuatu, kemudian dia membawa tengkorak ya. Kalau dalam agama Hindu kan simbolnya seperti itu. Makanya apa yang dirasakan oleh makhluk gaib itu seperti itu. Nah, ini bukti sebagai masukan buat kalian. Doa ucapkan yang baik-baik agar doa itu mewujud dalam kehidupanmu juga baik-baik. Jangan ngucapin ke anak, oh kamu nakal begini-begini. Lebih baik jangan, karena itu ucapanmu bisa mewujud ya. Makanya di sini doa, ucapan yang baik itu adalah doa. Ucapan yang jelek itu adalah sesuatu yang bisa berimbas pada kondisi di sekitarmu akan jelek. Karena itu merupakan energi-energi yang akan diwujudkan oleh alam-alam kegaiban. Kalau alam nyata kan doa ya sekedar seperti itu, ucapan seakan-akan gak ada artinya. Mulut komat kamar begini-begini seakan gak ada artinya. Tapi itu adalah mempunyai energi yang luar biasa di alam gaib teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi apa yang sudah saya alami ini semoga bisa menjadikan masukan buat kalian. Tapi ya tergantung kalian percaya dan tidaknya. Itu tergantung kalian semua. Tapi hal-hal yang saya ungkapkan ini sudah terjadi di dalam hidup saya, sudah saya alami. Jadi saya sangat percaya dengan adanya hal-hal gaib di dalam hidup ini. Sekalipun mungkin hal-hal gaib itu sulit untuk diterima oleh logika karena keterbatasan mata kita dalam melihatnya, keterbatasan mata kita dalam mewujudkan hal-hal gaib itu secara welo-welo, ya kan? Seperti yang tadi, saya bisa melihat makhluk gaib karena saya memiliki pengalaman itu saat-saat dulu. Tapi kalau saya disuruh melihat secara dadaan tentang makhluk gaib, saya nggak bisa. Karena nggak semudah itu bisa melihat live makhluk gaib. Seperti itulah ya. Jadi buat kita
Semoga selalu dalam pemberkatan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari makhluk-makhluk yang kurang bagus, baik manusia maupun makhluk-makhluk gaib dalam kehidupan kita. Baiklah teman-teman, seperti itu. Semoga bisa memberi wawasan buat kalian. Percaya dan tidak percaya terserah kalian. Sampai bertemu lagi di pembahasan yang lain.